ya, terutama eh, terkait dengan keberadaan puasa Ramadan ya. Dulu puasa Ramadan dianggap ada apa ini ya? Kok bisa orang puasa Ramadan bisa sehat dan lain-lain dan seterusnya. Ternyata mereka membuat tandingan terhadap puasa Ramadan dengan istilah intermittent fasting ya, intermittent fasting IF. Orang-orang di luar negeri menyebut IF. Sebenarnya IF ini adalah alternatif yang mereka buat ya. Karena mereka sudah tahu mekanisme autofaginya, sehingga mereka memodifikasi jam-jam dan seterusnya. Tapi setelah diteliti, apa yang terjadi? Puasa Ramadan itu adalah tidak membebani memang. Memang diwajibkan 6, kenapa kok 29 hari? Itu memang ada rahasianya. Bukan, eh, apa namanya, eh, memang disetting seperti itu. Kadang-kadang sekarang yang banyak buku-buku kemudian para ilmuwan menganjurkan untuk melakukan intermittent fasting. Fasting itu ya ada yang 8 jam, ada 12 jam, ada 16 jam dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat kenapa puasa Ramadan itu dilakukan pada eh, apa namanya pagi hari ya, sekitar mulai jam 4 kemudian sampai jam eh, ini ya jam 6 sore ya. Jadi maghrib itu relatif ya, tergantung belahan dunia yang mana. Jadi kan sekitar lihat ya 12 jam lebih ya, sekitar 14-16-an jam ya, tergantung dari bulan bro. Tapi disinilah letak bahwasanya puasa Ramadan itu sudah memasuki proses autofagi dan ini dibuktikan dengan banyak penelitian ya. Saya kemarin juga dikritik tentang poin-poin yang saya sampaikan. Kenapa yang diteliti adalah para ilmuwan di Iran itu adalah orang-orang yang obes ya. Sebenarnya obes saja mengena ya, apalagi yang nggak obes itulah ya, itu maksud saya. Tapi orang-orang protes harusnya kan orang normal. Loh, orang normal jelas otomatis berguna. Ya ini orang yang obes yang notabene-nya eh, kita anggap sebagai sakit ya. Nah, ini aja memberikan efek yang baik. Apalagi yang non obes ya. Oke, kita mulai Bapak dan Ibu sekalian. Bismillah. Jadi ada beberapa pokok bahasan. Nanti materinya boleh silakan diminta ke Mas Yusuf. Ah, dan ini sebagian sudah saya sebar memang ya materinya, dan semua boleh gunakan, semua boleh baca ya. Lawang ini materinya adalah materi puasa ya. Kita mulai dengan pendahuluan puasa Ramadan itu apa, kemudian kita bicarakan autofagi, ya, macamnya, mekanisme, kita bicarakan secara autofagi, ya. Eh, Kemudian rahasia kenapa kok kita disuruh berpuasa, kemudian disuruh sahur, ya. Kadang-kadang orang-orang ngeremehkan sahur. Kenapa saya eh, harus sahur ya, itu karena anjuran memang ya, ada barokahnya di situ. Jadi kenapa kadang-kadang orang, "Oh, saya tidak sahur, saya sudah kuat gitu." Dan sudah warak kena buka puasa sebelumnya ya, sahurnya minimal air putih ya, kemudian kalau maksimal ya makan ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kenapa kok berbuka puasa. Jadi ada saran ya, eh, bahwasanya buka puasa itu selalu harus didahulukan apapun ya. Tidak tahu itu minum air putih, kurma, ataupun kadang-kadang kalau di Jawa minum kolok ya, dan lain-lain lah ya kalau di musola. Nah, setelah berbuka baru sholat, kemudian baru makan besar dan seterusnya. Atau kadang-kadang beberapa orang-orang itu berbuka puasanya ya dengan makanan kecil aja, goreng-gorengan. Tapi kemudian makan besarnya setelah Isya, ya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau seandainya makan setelah Isya ya sudah warak, nggak bisa sahur nanti ya. Kemudian yang terakhir adalah rahasia puasa sebulan penuh. Jadi kenapa kok disuruh puasa 29 hari, ini ada apa ya? Saya masih ingat waktu masih kecil ya, masih SD kalau tidak salah. Keluarga saya ini adalah keluarga Katolik ya, Nasrani ya. Saya sendiri yang Islam saat itu. Kemudian saya berpuasa ya. Ibu saya juga berpuasa, saya juga kaget. Loh kok ikut puasa? Ternyata ibu saya itu puasa di Katolik itu puasanya 40 hari, tidak 30 hari seperti kita. Kita 29 30 hari ya.
Jadi setelah saya puasa selesai, eh, beliaunya meneruskan puasa selama 40 hari. Saya tidak tanya, sampai sekarang pun saya tidak tanya. Ya. Kemudian anehnya di rumah, pada saat kita berpuasa saat itu, ibu saya tidak masak. Jadi ya, kalau kakak dan adik saya itu mau makan, ya disuruh pergi dari rumah makan di luar. Ya, tidak boleh makan di eh, rumah. Kalau di rumah itu adalah disediakan makan pada saat buka dan sahur saja, karena ibu saya puasa juga. Nah, nah, seperti itu. Jadi sama. Wah, yang adik saya, kakak saya mokong nih, kadang puasa, kadang enggak. Nah, karena ya enggak tahu itu. Nah, di Katolik bilangnya 40 hari. Ini ada apa ini? Enggak tahu. Saya enggak cari masalahnya. Mungkin teman-teman yang beragama Nasrani ngerti itu ya. Kemudian kita akhiri dengan kesimpulan. Bapak dan Ibu sekalian, puasa Ramadan ini selalu ditunggu-tunggu ya. Banyak hal ini ada fenomena menarik secara sosiologi, antropologi dan seterusnya. Tapi kita bicarakan secara saintifik ya, secara biologi molekuler ya. Jadi tidak hanya mikrobiologi ataupun imunologi, tapi molekuler biologi. Di sini di bulan Ramadan ini macam-macam lah yang kita dapatkan dari sisi agama. Ini kita disuruh puasa, disuruh menjaga hati, pikiran dan seterusnya ya. Karena bulan ini berkah ya. Kalau kita lihat dogmanya adalah wah, kita melakukan ibadah ini berlipat-lipat lah ya. Tapi yang kita bicarakan adalah fenomena dan fakta di balik ini ya. Jadi puasa Ramadan karena menurut Quran surat Al-Baqarah 183 langsung aja ini wahai orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, nah, di sini menarik orang sebelum kalian. Ini saya sempat lacak ya, siapa sebenarnya mereka? Ternyata ada Bani Israel ya, orang Israel Yahudi itu ternyata berpuasa juga. Ya, puasanya sama dengan kita. Ya, ada sahur, ya kemudian puasa juga. Kemudian sebenarnya seperti yang tadi dilakukan ibu saya ya, Nasrani itu juga puasa. Tapi ya orang-orang tertentu saja yang puasa. Tapi pada kenyataan sekarang kita lihat mereka tidak melakukan puasa 1 bulan. Jadi sebenarnya eh, kewajiban puasa ini sudah ada mulai zaman Nabi Ibrahim ya. Kemudian Nabi Musa, kemudian sampai Nabi Isa juga, Yesus itu ya. Sampai kemudian kita, Nabi Muhammad ini. Jadi wajib puasa untuk semua orang ya supaya apa kita bertakwa ya. Saya tidak menafsirkan ayatnya ya. Tapi sebenarnya puasa Ramadan ini puasa seluruh tubuh sebenarnya ya. Ini ada semacam hadis ya dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi puasa itu juga mempuasakan seluruh tubuh organ tubuh kita, mulai mulut, otak, telinga, mata, saluran cerna, saluran nafas, dan lain-lain. Jadi seluruh organ itu ikut puasa. Jadi ya tidak usah heran ya, kita kenapa kok harus lihat seperti ini. Nah, statement ini diucapkan 14 abad yang lalu, ya. Eh, dan sekarang terbukti ini, ya. Anda bisa nanti di annual reviews apa ya, fisiologi itu bisa download artikel tentang efek autopagi pada masing-masing organ. Bagi otak apa efeknya, bagi saluran cerna apa efeknya, saluran nafas. Sebenarnya saya ingin buat buku tentang ini, tapi waktunya belum ada. Jadi antara satu organ dengan organ lain, efek autopagi itu luar biasa. Ya. Jadi memang pada saat kita puasa Ramadan, itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki semua berpuasa. Ya. Dan autofagi berlaku ini. Ya. Ah, sebenarnya apa sih rahasia puasa Ramadan? Nah, ini yang sedikit dikritik teman-teman. Nah, ini di Iran dan di beberapa negara, Emirat Arab, ya, Yordan dan Malaysia, ini dilakukan penelitian tentang intermittent fasting, ya. Terutama
pada orang-orang yang overweight dan obese, ya. Nah, di cohort ini. Nah, kemudian apa hasilnya? Bisa dilihat di sini, ya. Kemudian terjadi antara pengamatan pertama sampai kedua terjadi proses penurunan mulai berat badan, BMI, ya, body mass index-nya sampai body fat persen, ya, kemudian fat mass, ya, kemudian body fat persen, kemudian fat free mass, ya, sampai fat di visceral fat rating ini turun, ya. Kemudian eh, ada penurunan juga pada hip circumference, jadi lingkar eh, perut, lingkar apa, jadi banyak ini yang bisa dilihat dan ini signifikan 0,001, ya. Kemudian apa yang berubah pada puasa Ramadan ini? Ada profil lipid, ya, HDL-nya juga terjadi peningkatan, ya, HDL ya, bukan LDL adalah. Kemudian LDL-nya sebenarnya bagus, ini terjadi proses penurunan juga, ya. Kemudian banyak inflamatori marker, ya, mulai IL-6, TNF-alpha, ya, kemudian ini turun, ya, misalnya IL-6 dari 18, kemudian TNF-alpha dari 28 menjadi 21, ini turunnya signifikan. Ya, yang menarik adalah IL-10 yang ini tetap konstan 18 jadi 19, tapi ini ada perbedaan bermakna, ya, walaupun sedikit. Kemudian bisa kita lihat lagi macam-macam ini, ya, mulai SBB dan lain-lain. Ini ada scavenger reseptor juga. Ini signifikan, ya, terjadi proses peningkatan, ya. Jadi CD163 ini penting terutama untuk apa namanya innate immunity. Ya. Kemudian ada parameter intake makro, ya. Anda bisa lihat ini, ya, di banyak yang signifikan, mulai proteinnya, ya, mulai turun, ya, kemudian total sugarnya turun, ya, kemudian PUFA polyunsaturated fatty acid turun, kemudian kolesterolnya juga turun, ya. Kemudian omega 3, ya. Nah, itu kan efek signifikansi dari apa yang dilakukan pada intermittent fasting berupa puasa Ramadan ini, ya. Tapi yang paling menarik adalah ini, ya. Jadi LAMP2 ini suatu marker jenis itu Chevron autofagi yang dibantu, ya, Chevron assisting autofagi dengan LC3 ini terekspresi dengan kuat. Ini menunjukkan bahwa autofaginya kuat banget ini pada puasa, ya. Ah, and after ini menunjukkan bahwasanya terjadi proses autofagi pada puasa Ramadan. Kemudian ATG 4D, ya, kemudian ini terjadi peningkatan, kemudian ekspresi ATG 5 gennya meningkat. Ini autofagi biasa, ya, meningkat. Jadi dari, ya, beberapa multinasional ya kan pos ini memang terjadi pagi, ya. Kemudian sejarahnya, ya, autofagi itu istilah autofagi ini digunakan oleh M. Ausselmir tahun 1960, tapi tidak digunakan untuk melihat fenomena ini, tapi hanya memberi autofagi. Itu aja. Terus 63 itu presiden dari Belgia, ya. Eh, ini menggunakan terminologi itu fenomena yang akan terjadi proses organel di, ya. Nah, dia foto tersebut nanti kita lihat, ya. Eh, Sehingga pada tahun 1996 mungkin Duduk mendapat keadaan Nobel, tapi karena dia banyak sekali menemukan organel-organel di dalam sel, ya, menggunakan mikroskop elektron.
Tahun 92 ya, Yoshinori Ohsumi ya, itu pertama kali dia kelupaan sebenarnya ya. Jadi yeastnya tidak dikasih makan dengan baik ya. Jadi dibuat puasa. Terus kemudian kok terjadi proses yeastnya masih bisa bertahan. Ah, ini dia melihat oh terjadi proses induksi autofagi ternyata ya di situ. Ya. Tahun 93 dia menemukan gen yang pertama ya yang terlibat pada autofagi dan tahun 98 Mitsushima ini dia mengidentifikasi gen yang pertama pada mamalia yaitu ATG5 dan ATG12 ya. Kemudian tahun 2000 Yoshimori ya dia mengidentifikasi ATG8 homolog yaitu LC3 ya. Terus 2003 ini mulai ada apa gerakan atau komunitas peneliti autofagi ya dan memberi nama gen atau protein nomenklatur ATG ya yang berhubungan ya di sini istilahnya adalah ATG supaya gennya namanya tidak digunakan seperti macam-macam ya. Namanya autophagy related ya. Kemudian per definisi autofagi itu apa sih? Ya, autofagi ini sebenarnya adalah jalur katabolik ya, degradation ya dari komponen sel ya yang menggunakan lisosum ya. Secara umum subtipe ada dibagi menjadi tiga ya. Makroautofagi, mikroautofagi, dan chevron mediated autofagi ada tiga ya. Tapi secara global ada makroautofagi. Nah, karena makan besar-besaran itu adalah apa bedanya makro, mikro, dan chevron? Kalau makroautofagi ini adalah ya sitoplasmic komponen, komponen sitoplasma ya yang menggunakan double membran fagosum ya. Sedangkan kalau mikroautofagi ini langsung asimilasi langsung kargo yaitu bahan yang mau di digest langsung disatukan dengan lisosum seperti fagolisosum, invaginasi atau masuk ke dalam lisosum untuk menjadi autofagosum ya. Kemudian kalau Chevron mediated autophagy ini menggunakan transfer protein untuk masuk ke dalam lisosum. Jadi molekul Chevron ya, jadi ada protein-protein tertentu yang membawa protein yang rusak, ya, protein yang mengalami gangguan atau protein yang strukturnya berubah ini akan dilekati oleh chevron kemudian dibawa masuk ke dalam lisosom ya akhirnya dicerna ya. Kalau kita lihat ya ini adalah sel mamalia ya komponen selnya seperti ini lengkap sekali ini ya. Nah, ini komponen-komponen ini ditemukan oleh De Duve ya sebenarnya ini gambar sel hepar. Kalau kita lihat ada dua cara katabolisme yang dilakukan oleh sel tubuh kita yaitu yang pertama adalah menggunakan lisosom sebagai organ untuk degradasi ya lysosomal degradation ya yang kedua adalah proteasomal degradation ya proteasomal degradation ini sudah dapat Nobel ya lebih dulu ya karena dia menggunakan proteasum ya jadi protein yang digunakan ini akan dimasukkan ke dalam proteasum. Proteasum itu organ untuk memotong-motong protein, ya. Ini baru kemudian proteinnya, fragmen proteinnya bisa digunakan lagi. Tapi kalau lysosomal degradation, ya, ini menggunakan lisosom, yaitu suatu vakul, ya, yang isinya adalah enzim, ya. Ada dua di sini, yaitu heterofagi, ya, dan autofagi. Kalau heterofagi ini berasal dari luar, jadi bahan-bahannya dari luar. Jadi misalnya proses fagositosis ini adalah heterofagi, yaitu yang dimakan dari luar, kemudian masuk baru cerah. Fagolisosum itu hasil penggabungan dari fagosum dengan lisosum, ya fagolisosum. Sedangkan kalau autofagi itu komponen yang dicerna berasal dari tubuh atau sitoplasma atau organ yang ada di dalam sel, ya. Sehingga itu bedanya autofagi dengan heterofagi.
Bapak dan Ibu sekalian, jadi sel tubuh kita ini melakukan autofagi ya, karena banyak pemicunya. Nanti kita lihat ini yang digambarkan oleh Osumi ya. Jadi Nobel Prize Fisiologi tahun 74, sorry tadi saya menyebut 86 ya. 1974 ini karena jadi Albert Cloud, Deduff, dan Palade ini dia menemukan struktur sel ya. Karena dengan mikroskop elektron dia menemukan retikulum endoplasma. Ternyata retikulum endoplasma ada dua ya, smooth dan rough ya, jadi kasar. Kemudian menemukan lisosum, menemukan peroksisum dan lain-lain ya. Ini para ahlinya. Nah, mereka berbagi hadiah Nobel sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dan deduh inilah yang menemukan fenomena autofagi ya. Jadi di sini dia melihat ada satu membran ya. Kemudian di dalamnya kok ada eh, di dekat apa namanya retikulum endoplasma ini ada mitokondria yang dicerna ya. Nah, ini ada apa ini? Nah, ini diamati pertama kali oleh deduh autofagi ya. Kemudian Aaron Sesanover, Avram Hershko, Irvin Rose. Nah, ini dia menemukan proses ubiquitin mediated protein degradation tadi yang gunakan proteasome ini. Nah, ini Nobelnya dapat 2004. Sedangkan Nobel berikutnya ya 2016 ini untuk autofagi yang diberikan kepada Yoshinori Ohsumi ya tentang how cell eat themselves, jadi tentang autofagi ya. Jadi Yoshinori Ohsumi penerima Nobel 2016 ini eh, yang menemukan fenomena mekanisme autofagi ya. Awalnya Ohsumi ini menemukannya pada sel yeast atau ragi ya. Jadi dia lahir di Fukuoka 1945, kemudian mendapatkan PhD dari University of Tokyo tahun 74. Saya belum lahir ya. Dan dia postdoc di Rockefeller University, kemudian kembali ke University of Tokyo bersama di riset grupnya tahun 88 ya. Dan 2009 menjadi profesor di Tokyo Institute of Technology. Ya, jadi ini adalah publikasi paling penting dari Osumi ya mulai tahun 92, 93, 98 sampai kemudian 2000 ya terkait dengan autofagi. Ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi eh, pada saat ragi ini dibuat lapar ya, eh, jadi dipuasakan istilahnya ya. Maka ada kompartemen besar ya berupa vakul yang isinya adalah lisusum ya. Dan di sini adalah raginya mendigest organ-organ dalam dari eh, ragi tersebut ya. Nah, tujuannya adalah untuk autofagusum ini adalah untuk supaya ragi bisa eksis. Dan di saat ini dia Osumi ya mengidentifikasi 15 gen ya yang sangat penting untuk fagi pada ragi. Jadi dia punya kumpulan ragi-ragi yang memiliki gen-gen tersebut. Ya. Bapak dan Ibu sekalian tadi sudah disebutkan ada tiga jenis tipe autofagi ya. Chaperone mediated autofagi, mikroautofagi, dan makroautofagi ya. Nah, ini adalah kalau organ yang dimakan makroautofagi. Kemudian kalau langsung masuk ke dalam lisosum namanya mikroautofagi ya. Kemudian kalau sepron dibantu oleh sepron ya namanya sepron mediated autofagi ya. Nah, ini bisa dilihat bagaimana mitokondria masuk ke dalam fagusum ya autofagusum ya untuk dicerna. Sedangkan lisosumnya siap untuk bersatu ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, tipenya tadi makro, mikro, dan lain-lain.
Ternyata pada makro autofagi ini ada bermacam-macam ya, autofagusum ya. Kalau yang dicerna adalah lipid itu lipofagi. Kalau yang dicerna mitokondria adalah mitofagi. Kalau yang dicerna ribosom namanya ribofagi. Nah, kalau yang dicerna adalah protein agregat, chevron assisted selective autofagi. Nah, kalau protein gumpalan protein agrefagi. Nah, seperti eh, kita, tubuh kita ini selnya memakan kuman, virus, dan lain-lain. Karena ini adalah disebut benda asing, maka seringkali kita sebut sebagai xenofagi, ya, untuk infeksi dan seterusnya. Bagaimana autofagi ini terjadi, terutama makro autofagi? Ternyata ada pemicunya, ada protein-protein dan komponen-komponen yang bekerja untuk memulai, ya. Jadi sinyal-sinyalnya itu macam-macam, ya. Ada yang dipicu oleh stres, ada yang dipicu oleh asam amino, ada yang dipicu oleh gula, glukosa, ya, dan seterusnya. Jadi karena pemicunya banyak, maka eh, ya ini yang bisa menjadi pemicu autofagi, ya. Ada dua jalur, yaitu kanon dan non kanon, ya. Jadi kalau non kanon lewat membran Golgi, ya, sedangkan kalau kanon ya dia melalui fagofur dan seterusnya. Ya, produk akhirnya sama, ya, terjadi mereka masuk ke dalam autofagosum, kemudian mereka berfusi dengan lisosum untuk menjadi autofagolisosum. Intinya seperti itu. Ya. Ah, ini adalah selektif autofagi dari makro autofagi tadi, agrifagi, aksofagi pada akson ya. Ini pada saraf ya. Kemudian gliofagi pada glikogen, lipofagi pada lipid droplet, mitofagi pada mitokondria, nukleofagi pada nukleus, pexofagi pada peroksisum ya. Retikulofagi pada retikulum endoplasma ya, ribofagi pada 16S ribosomal subunit, xenofagi pada intraseluler vagus patogen ya. Kemudian zimofagi ini zimogen granul ya. Jadi namanya buahnya ini masih 11 ada 19 atau berapa. Jadi kalau yang dicerna itu masing-masing organel namanya juga beda. Ya. Yang terkenal mitofagi. Tujuannya kalau mitofagi ini tidak cerna terjadi proses inflamasi yang berat karena mitokondria mengeluarkan eh, macam-macam bahan ya, radikal oksigen spesies, kemudian ada sitokrom C ini memicu kematian. Jadi kadang-kadang harus diautofagi supaya tidak selnya tidak mati. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga disebutkan di eh, textbook terkenal di bidang kedokteran Gatton and Hall mulai 2016 ya, terjadi proses autofagi ya. Nah, ini autophagy step ya, mulai vesicle nucleation, auto autosome formation, kemudian terbentuk autofagosum, kemudian mereka bersatu menjadi autofagolisosum atau autolisosum ya, seperti ini. Kemudian bagaimana autofagi ini, mekanisme proses autofagi? Ada sinyal stresnya ya. Kemudian terjadi regulatory kompleks ya, sampai kemudian cascade untuk elongasi dari membran autofagi tersebut ya. Kemudian dibawalah ke dalam membentuk fagosum. Jadi ini adalah contoh yang disebutkan oleh Osumi ya, autophagic bodies pada yeast ya. Jadi V ini adalah fakulnya ya, sedangkan di dalam-dalamnya ada organ-organel yang memang lagi dicerna ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga, dilihat LC3 pada mammalian sel ini ya. Ternyata ya antara mammalian sel dengan LAMP1 yang di di lisosum, LAMP1 itu ada lisosum. Ternyata mereka berimpit ya. Jadi LC3 eh, sama LAMP1 kalau berimpit yang terjadi pembentukan eh, fagolisosum, autofagosum, autofagolisosum ya.
Bapak dan Ibu sekalian, ada dua cara ini pada yeast ya. Yang ditemukan oleh Usumi adalah starvation autophagy tadi, dan yang saat ini banyak diteliti juga selektif autophagy ya. Karena pada manusia juga berusaha untuk dilakukan selektif autofagi juga ya. Misalnya, saya ingin autofagi hanya lemak saja yang ada di tubuh kita, tidak pada organ-organ lain. Saya hanya membutuhkan untuk glikogen saja ya. Ada selektif autofagi yang diinginkan oleh manusia. Sekarang sedang ternyata selektif autofagi itu memiliki reseptor-reseptor khusus ya. Jadi tidak semua diaktifkan. Kalau makroautofagi semuanya diaktifkan. Sedangkan untuk selektif hanya reseptor khusus yang diinduksi ya. Nah, ini adalah regulation autofagi pada sel mamalia ya. Ada insulin, growth factor, ini yang ngatur semuanya. Jadi pada saat orang puasa, kadar insulin turun, kemudian yang terjadi aktivasi dari eh, mTOR ya, ngeblok autofagi. Ini kalau seandainya mTOR ini bisa dibantu oleh glukosa ya, nutrien glukosa amino asid ya. Jadi mTOR ini adalah penghambat autofagi ya. Anda bisa lihat di sini. Sedangkan AMPK ini adalah induser autofagi ya. Jadi ada dua protein penting, yaitu mTOR dan AMPK. Jadi AMPK ini kalau energinya mengalami lebih ya, AMPK diblok, maka tidak terjadi autofagi. Tapi kalau seandainya energinya berkurang ya, AMPK-nya lepas untuk menginduksi proses autofagi dan ini mengeblok mTOR ya. Jadi kalau seandainya nutrien ya di dalam tubuh kita ini mulai menipis, AMPK yang bermain ya. Jadi kalau seandainya kita ini nanti dijelaskan juga pada saat kita mau berbuka puasa. Jadi glukosa, amino asid ya dan seterusnya. Itu nanti dia akan menghambat proses autofagi ya lewat mTOR. Karena glukosa ini akan mengaktifkan mTOR, mTOR akan mengeblok autofagi. Ya, ini adalah overview bagaimana autofagi, bagaimana makroautofagi dan selektif autofagi, ya, mitofagi, agregat, dan bexofagi. Ya. Kemudian ini step-stepnya lebih detail ya. Tadi mulai dari mTOR pada saat nutrient rich, maka dia akan mengaktifkan ATG13 ini di blok ya. Kemudian pada starvation ya, pada saat mTOR aktif ya, maka mulai terjadi inisiasi proses autofagi ya. Maka dibawalah kargonya sampai terjadi proses degradasi ya. Jadi fase autofagi seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada inisiasi kompleks ya, dimulai dari inisiasi, elongasi, maturasi, fusion, sampai degradation. Ya, ini adalah bagaimana mamalia autofagi protein ya, induksinya apa saja melalui backlin satu ya, kemudian UNC 51 lakinase ya, dan seterusnya banyak ini protein-protein autofagi ya. Jadi bisa dilihat pada mamalia ya, mTOR ini adalah inisiasi awal ya. Dia menghambat ULK1 inisiasi autofagi. Kemudian ada melalui jalur backlin satu ya. Dan fosfatidil inositol 3 fosfat ya. Terus kemudian elongasinya baru menggunakan ATG5, ATG12 sampai lysine 3 dan seterusnya ya. Kalau tidak salah, saya pernah melakukan penelitian melihat lysine 3 itu pada urin bisa. Jadi biasanya pada orang yang berpuasa ya diperiksa urinnya itu lysine 3-nya banyak ya positif. Nah, ini bisa menggunakan ELISA kalau tidak salah LC3 ini. Kemudian fungsi sebenarnya buat apa sih autofagi ini? Tubuh kita berusaha untuk apa namanya melakukan autofagi ini buat apa? Ya,
Jadi pertama ya pada kasus dengan mitofagi itu adalah untuk melakukan turnover mitokondria ya supaya tidak terjadi kerusakan ya. Kemudian untuk membersihkan protein agregat ya. Kemudian juga metabolisme lipid ya lipofagi. Jadi kenapa Kak kadang-kadang orang yang gemuk itu lipofaginya bisa positif ya seperti dari penelitian tadi ya. Kemudian ya untuk protektif ya karena mencegah kematian sel karena BCL2-nya diaktifkan ya. Berikutnya adalah pada sistem imun respon ya. Ini adalah degradasi intraseluler bakteri dan virus. Nah, ini menarik ya. Jadi kenapa sih kadang-kadang pada infeksi itu ada induser-induser tertentu. Misalnya malaria. Kenapa kok dikasih kloroquine? Ya, ternyata dia adalah induksi intraseluler pada parasit. Ya, nah, dulu awal-awal COVID juga dikasih kloroquine. Ya, kemudian berikutnya sekarang ya yang banyak diteliti adalah yang saya juga konsumsi sejak mulai awal sebelum COVID juga dan memberikan efek anti kanker juga, yaitu obat yang banyak dilakukan diberikan buat penderita diabetes yang kerjanya di otot. Tapi ternyata dia punya fungsi untuk induser autofagi, ya, metformin namanya, ya. Nah, ini dikonsumsi sebagai anti kanker, ya, induser autofagi dan seterusnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi eh, ini pada kondisi perut kenyang, ya maka dia digunakan metformin bekerja sebagai anti diabetes ya. Tapi pada saat kita konsumsi ya, pada saat menunya kita nutrisinya tidak terlalu banyak, dia induksi autofagi ya. Jadi autofagi ini juga berperan penting pada adaptif immune respon ya, itu untuk presentasi antigen dan limfosit development dan untuk di banyak tempat ini kita lihat makrofag juga aktif ya, natural killer cell dan lain karena efek autofagi pada masing-masing sel. Ya. Nah, ini bagaimana sumber organel yaitu lysine tadi berasal dari mana? Ada yang dari permukaan ya, dari recycling endosum ya, dari mana? Mitokondria associated membrane ya, dan dari Golgi dari retikulum endoplasma ya. Jadi orang-orang pertama dulu LC3-nya dari mana? Oh, ternyata sumbangan dari banyak tempat. Kemudian bagaimana autofagusum ini eh, menghasilkan membran? Ternyata kompleks banget. Ini banyak protein yang terlibat. Banyak mulai dari OLK1 sampai kemudian ATG berapa itu sekarang? 13 ya. P13 kompleks dan seterusnya. Kemudian autofagusum ini seringkali kok dekat-dekat dengan retikulum endoplasma dan mitokondria, tapi ternyata di situ ada semacam protein yang docking ya, yang menempel di situ ya. Jadi di sini bisa dilihat jalur starvation puasa, jadi mTOR 1, ULK kompleks sampai kemudian terbentuk autofagusum. Dan di sini bisa dilihat omega sum, yaitu berasal dari retikulum endoplasma ininya, membrannya, LC3-nya. Ya. Ini proses endositiknya yang dari tadi, ya, dari endosum, ya. Ah, begitu mekanismenya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi bagaimana dengan sahur? Karena kita puasa diawali dengan sahur, ya. Rasulullah itu menganjurkan sahurlah karena sungguh di dalam sahur terdapat keberkahan, ya. Dan Rasul juga perbedaan itu adalah puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ya, ini saya ambil dari Sunan Ad-Darimi ya, saya punya kitabnya ini. Jadi sahur itu ada keberkahan. Saya juga bertanya, sebenarnya ada apa di puasa sahur? Ya, kalau kita lihat eating habits ya, jadi eating habits intake pada puasa Ramadan. Pada normal feeding kita berpuasa kita kan sarapan pagi ya. Nah ini glukosanya tetap seret ya sampai makan malam ya.
Ini dinner itu jam berapa? Jam 6 ya. Ini lunch jam 12. Ini kita energinya tetap ada ya. Eh, Kemudian jam 12 malam sampai jam 6, ini mulailah kita berpuasa sebenarnya normal ya. Karena kita tidak makan kan. Ini proses degradasi di tubuh kita. Normal. Bagaimana dengan Ramadan fasting ya? Jadi sebelum jam 6 kita sudah puasa. Ini terjadi proses penurunan energi ya. Kemudian puasa sampai kemudian jam 6 sore ya. Di sini kita baru makan. Ya ini naik turun kadarnya ya. Kadang ada makan punya gorengan, punya apa ya. Di sini yang terjadi proses naik turun energi dan kita nocturnal karena malam ya makannya ya. Kemudian fasting lagi sekitar jam 12 kita tidur, nggak makan sampai sahur ya. Jadi bagaimana kalau terjadi eh, puasa ya, ini sama Rasulullah disebut puasa wisol ya, puasa terus-terusan, nggak pakai sahur ya, nggak buka, nggak apa. Jadi proses energinya terus-terusan rendah ya, dan ini tidak diperbolehkan karena tidak ada kenaikan energi intik ya, terjadi proses autofagi terus-terusan dan berbahaya. Nanti kenapa tidak boleh digunakan puasa terus-terusan ya. Ah, jadi seperti tadi disebutkan di autofagi ya, saya baru paham ini beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2020 2003 2004 pada saat bekerja di luar kota karena harus berbuka puasa sendiri dan lain-lain. Ya, Eh, saya menemukan satu hadis, jika salah seorang kalian berbuka, maka sebaiknya berbuka dengan kurma. Jika dia tidak menemukan kurma, maka sebaiknya berbuka dengan air bersih, karena sungguhnya air itu suci. Kalau kita lihat dengan fenomena autofagi tadi, jadi tubuh kita ini memang dehidrasi karena tidak minum ya. Jadi kita diminta untuk menghentikan proses autofagi. Kalau bisa minum ya hanya untuk menghilangkan dehidrasinya saja sih. Tapi kalau dengan kurma, maka glukosa masuk ya. Otomatis kalau glukosa masuk, mTOR-nya ini dihambat sehingga mTOR tidak mengaktifkan proses autofagi ya. Seperti itu. Disinilah letaknya ya. Jadi terjadi energy depletion, maka AMPK ya menghambat mTOR ya. Sehingga larilah AMPK itu mengaktifkan jalur ULK1. Maka terjadi autofagi ya. Dan bagaimana kalau terjadi kelaparan, mTOR yang diblok ya. Jadi kalau pemberian insulin dan lain-lain itu ya dia ngeblok autofagi dari jalur backlink ya dan seterusnya. Jadi ada dua jalur utama, jalur URK1 dan jalur backlink pada autofagi. Jadi kita mengaktifkan ya bisa dari jalur starvation rapamycin itu adalah di jalur ULK1 ini ya. Jadi puasa itu adalah aktivasi pada ULK1 ya. Sedangkan insulin dan seterusnya itu jalur backlink ya. Nah, kemudian ini prosesnya lebih detail ya. Kemudian jalur inisiasi kenapa AMPK dan mTOR ini adalah kita mengaktifkan jalur kanon ya dari autofagi pada saat puasa Ramadan. Kemudian makroautofagi terjadi ya menggunakan tadi AMPK dan mTOR, dan kemudian terjadi selektif juga ya tergantung organ mana yang didegradasi ya. Dan ada jalur non kanon yang bisa diinduksi. Misalnya pada vakufu ya. Vakufur ini akan milih ya. Misalnya pada gas ini, ini adalah Streptococcus ya, beta hemolytic ya. Kemudian bisa pada sistem imun, dia memakan TLR ya. Semuanya akan disatukan dengan lisosum. Ini jalur non kanon yang diinduksi.
Contohnya pada kasus dengan TB, kita menggunakan vitamin D ya, yang untuk menginduksi proses autofagi juga. Jadi kenapa kadang-kadang tuberkulosis itu vitamin D-nya diukur. Nah, ternyata turun semua di Indonesia ya seperti itu. Nah, ini adalah autofagi yang rusak, yang gagal ya, ada gangguan ya. Misalnya pada diabetes, obesitas ya, eh, kemudian hepatik statosis ya. Ini gangguannya pada macam-macam autofagi sehingga orangnya sakit ya. Jadi di otak peritinopagi ini akhirnya orangnya mengalami gangguan juga ya. Seperti itu. Ini yang tadi saya sebutkan, Mbak. Jadi selektif autofagi pada mamalia itu punya induser, ya. Jadi kalau kita mau mengaktifkan sinofagi misalnya, ini reseptornya ada. Kemudian kalau mau mengaktifkan lipofagi ada dan seterusnya. Jadi tidak semua autofagi kita aktifkan, ya. Jadi kita bicarakan autofagi di masing-masing disease ya. Kanker, neurodegeneratif, infectious disease, cardiovascular disease, metabolic disease, pulmonary disease, dan aging ya. Jadi apa efek puasa Ramadan pada masing-masing ini berbeda-beda ya. Misalnya aging itu pada orang tua puasa Ramadan itu eh, cukup berguna ya. Tapi pada keadaan tertentu memang tidak disarankan. Demikian kanker. Kanker yang mana ya? Nggak sama ya, apakah di awal di akhir ya, beda-beda ya. Misalnya kalau yang sudah metastasis kalau dibuat otophagy ya kankernya tambah besar ya, jadi ada bagian-bagian tertentu yang penting ya. Ini efek metabolisme ya, kanker ya, dan seterusnya nanti kita bahas satu persatu ya. Ini adalah tadi gen ya, terkait dengan human disease. Kita mulai dengan autofagi dan kanker ya. Jadi autofagi ini ternyata punya eh, efek multifaktorial pada kanker, ya. Jadi ini yang mana? Jadi autofagi ini bisa memberikan efek fungsi anti karsinogenik, ya, tapi juga memberikan survival advantage, ya, terutama pada tumor yang sudah metabolismenya dan metastasis, ya. Ini adalah jalur autofagi dan kanker, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau growth factornya itu bisa memicu proses autofagi karena depresi, tapi pada kanker growth factornya jelasnya tinggi ya. Ini eh, autofagi malah menyebabkan dia tambah besar. Tapi ada induser-induser tertentu pada eh, autofagi ya pada kanker. Ini bisa dilihat pada inisiasi autofagi ini memberikan efek antitumoral ya. Jadi kalau dia mulai tumbuh, dia memberikan efek pro-tumoral ya pada EMT ya, antitumoral ya. Kemudian pada saat migrasi, nah ini tergantung dia mau yang mana. Yang focal adhesion turnover bisa pro-tumoral ya. Kemudian kalau ROA degradation jadi antitumoral. Jadi pada treatment ya misalnya ya, peran autofagi ini sitoproteksi eh, pada pro-tumoral ya. Jadi tumornya menjadi kebal ya. Kemudian pada imunogenik cell death ya, dia anti tumoral ya. Jadi fungsinya macam-macam nih. Jadi dulu glukosa, kemudian kapan dan lain-lain. Ya ini ada benernya ya, tapi ada salahnya tergantung pada fase-fase mana eh, anti autofagi ini terjadi. Jadi pada awal-awal kanker dia memberikan efek anti kanker. Ya, jadi tapi pada saat dia kankernya gede, dia pro kanker, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hati-hati puasa pada penderita kanker, ya. Jadi tapi kan ada pada penderita yang mengalami treatment, kadang-kadang puasanya ini menyebabkan dia tambah segar. Jadi tergantung pada step-stepnya, ya. Anda bisa lihat di sini. Ini pada sel migrasi, ya, dia menggambarnya di mana, ya. Jadi pada saat dia mau migrasi, ya, ah, terutama ROHOA ini, ya, maka ini dihambat
selnya tidak mati, tapi kemudian proses migrasi metastasisnya bisa dihambat karena dari proses autofagi. Ya. Kemudian bagaimana dengan neurodegeneration? Ya, ini penting. Pada Huntington disease, Alzheimer, ya, ini terjadi penumpukan protein yang tidak kita inginkan di otak yang bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi orangnya bisa lupa, ya, dan seterusnya. Ya, demikian juga Parkinson. Ya, autofagi berperan di sini. Ya, jadi eh, organ-organ yang tidak kita butuhkan, misalnya pada Huntington itu ada protein huntingtin. Nah, ini bisa didegradasi, ya. Nah, mekanismenya bisa kita lihat, ya, pada kondisi basal, ya, autofagi ini banyak dilakukan. Jadi protein yang rusak-rusak dilakukan autofagi, ya. Kalau tidak, di autofagi ini tidak terjadi, maka neurodegenerasi ini terus berlanjut. Kok bisa lihat ini, ya, kalau seandainya selnya itu tidak bersih karena bahan-bahan di otak yang tidak ada gunanya, ya. Jadi kadang-kadang kenapa kita berpuasa itu eh, kita ini kan mengalami starvation, ya, glukosa di otak menurun, maka eh, sel-sel di otak mengalami proses autofagi, jadi membersihkan sampah-sampah dan seterusnya. Biasanya orang yang sering berpuasa itu bisa menambah kecerdasan, ya. Nah, seperti itu ada hubungannya dengan proses neurodegeneration seperti ini. Ya, dengan banyak autofagi di otak itu terjadi sel survival, tidak banyak sel yang mati. Ya, nah, ini harus dipantau pada kondisi normal. Ya, bagaimana dengan infectious disease? Ya, autofagi ternyata berperan pada innate dan adaptif. Ya, misalnya pada xenofagi, ya, bakteri gas tadi, grup Streptococcus, ya, Mycobacterium tuberculosis, Shigella, Salmonella, Listeria, ya, sampai virus, ya, sampai parasit, Toxoplasma, sampai malaria juga. Nah, ini terjadi proses sinofagi, ya. Kemudian pharmacologic upregulation ini bisa diaktifkan juga, ya, dengan obat tertentu untuk memicu proses autofagi, ya. Kemudian apa bedanya autofagi dengan fagositosis? Bedanya adalah eh, bendanya dari luar, ya, benda asing, bakterium, debris atau virusnya dari luar, kemudian baru dicerna. Nah, ini bedanya autofagi dengan fagositosis. Bagaimana autofagi dengan pada kardiovaskuler, ya? Ternyata banyak sekali autofagi ini berhubungan dengan kelainan-kelainan yang ada di jantung, ya, mulai kardiomiopati, hipertrofi, iskemik dan seterusnya. Jadi peningkatan autofagusum, ya, pada makrofag atau sklerotik. Nah, ini penting karena apa? Orang yang mengalami aterosklerotik ini kan lemaknya terkumpul, ya, jadi membutuhkan proses autofagi, ya. Dan autofagi yang ini bisa menstabilkan aterosklerotik plak, ya, supaya nggak gampang pecah dan seterusnya, ya. Seperti itu, ya. Ini sinyalnya, jadi myocard ischemic perfusion. Jadi bagaimana mereka mengalami proses autofagi, ya, nutrition deprivation dan seterusnya. Sehingga targetnya kalau M turun terjadi autofagi menjadi cell survival dan tidak gampang rusak, tidak gampang mengalami mengalami apa namanya eh, gagal jantung dan seterusnya. Selanjutnya autofagi dengan metabolisis, ya. Autofagi ini penting, ya, untuk regenerasi dan meris amino acid, lipid, ya, metabolik prekursor yang lain yang berasal dari jaringan, ya, dari regulasi tadi, ya. Anda bisa lihat di sini autofagi ini, ya, untuk regulator lipid metabolism storage, ya. Kemudian pada exercise, ya, olahraga, a- autofagi itu meningkat, ya, cardiac skeletal muscle, adipose tissue, pankreas beta cell juga teraktifkan, ya. Jadi ada exercise induced autophagy, ya. Nah, ini bisa
untuk mencegah glukosa intoleran, ya, terutama high fat diet, ya. Jadi banyak sekarang orang-orang diet keto. Sebenarnya diet keto kalau kita bicarakan ya berbahaya, ya, karena yang dimakan lemak semua. Jadi arah metabolisme juga salah, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pulmonary diseases, ya? Jadi eh di sini adalah untuk declining lung function, intinya seperti itu. Jadi kalau dulu orang-orang kalau perokok, ya, wah ini harus minum soda supaya nanti parunya dibersihkan. Tapi autofagi inilah yang bisa membersihkan paru dari COPD, ya, kemudian pulmonary hypertension dan sampai ke asma, ya, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir penting untuk kakek nenek dan kita sendiri yang mulai lansia ini, ya, saya juga mulai lansia ini. Jadi autofagi ini, ya, atau puasa lah bahasanya. Ini kalau kita lakukan secara rutin runtut, ya, ini memberikan efek anti-aging, ya, anti-aging sebenarnya. Ya. Kemudian bisa dilihat autofagi ini bisa menyebabkan influent lifespan. Jadi pada animal model, ya, kita amati pada tikus, kemudian pada cacing. Saya dulu sempat waktu di Awajishima, ya, ketawa-ketawa ada orang penelitian cacing. Ternyata cacing, ya, ternyata dengan dirangsang untuk berpuasa, starvation, ya, sampai kemudian mengalami proses autofagi, umurnya lebih panjang daripada cacing yang tidak dipuasakan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya puasa ini memperpanjang umur, panjang umur. Jadi tidak cuma tiup lilin yang panjang umur, tapi puasa juga. Ya. Kemudian beberapa pada orang tua, ya, dibandingkan dengan yang muda, ya, terjadi semakin tua itu terjadi down regulation autophagy. Jadi karena proses penuaan itulah gen-gen autofagi mulai turun. Nah, sehingga supaya tidak terjadi proses penuaan, kita masih tetap rajin puasa, ya, pada usia yang lanjut, atau, ya, bisa diinduksi dengan farmakologis, obat seperti metformin dan seterusnya. Ya. Nah, ini prosesnya, ya, sinyal pada aging, ya. Kemudian untuk clinical application apa, ya? Tentunya vitamin D, ya, ini penting, ya. Kemudian AMPK activator, ya, ini penting pada infeksi dan neurodegeneratif, ya. Kemudian sirolimus, kemudian sirtuin 1, HDA1, kemudian ADAC inhibitor seperti kloroquine, hidroksikloroquine ini bisa modulasi autofagi. Saya sekarang menggunakan metformin, ya, ya. Selain untuk wanita ini memberikan efek anti kanker, ternyata untuk regulasi autofagi juga metformin kalau kita minum terus-terusan. Nah, ini untuk clinical application, ya, autofagi ini, ya, ada longevity, ya, jadi ada hubungan eh, perpanjangan umur, ya, tetap apa namanya, awet muda, ya, karena autofagi tadi, ya. Nah, di sini ada induser yang langsung ke autofagi yang tidak kalah penting, yaitu resveratrol. Resveratrol ini banyak di apa namanya temukan pada biji anggur, ya. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya juga meneliti efek resveratrol pada autofagi. Selain itu juga bisa membunuh kuman resveratrol, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi minyak biji anggur, beberapa tahun yang lalu saya mengkonsumsi, ya, tiap makan saya minum 1 sendok teh. Terus saya ditanya, rambutnya kok enggak putih-putih, dok? Ya mungkin efek dari ini, ya. Setelah saya tidak mengkonsumsi resveratrol, rambut saya putih semua akhirnya, ya. Karena efek autofagi yang kita gunakan, ya.
Bapak dan Ibu sekalian, ini pokok bahasan terakhir dari kita rahasia puasa sebulan penuh, ya. Jadi Rasulullah bersabda, jadi sesungguhnya satu bulan itu 29 hari, 29 hari. Karena itu jangan berpuasa jika melihat. Jadi 29 hari itu ada apa? Nah, jadi memang kita berpuasa sebulan penuh itu 29 hari. Ya. Kemudian di sini ya efek puasa Ramadan 30 hari. Ya. Ini lebih sedikit lah. Ini dilakukan oleh para peneliti di Iran. Ya, Iran itu pusat filsafat dan pengetahuan. Ya. Jadi beliau-beliau ini meneliti jalur autofagi dan efek metabolisme ya yang bisa menyebabkan healthy individual. Ya. Hasilnya adalah dia melihat pada PPMC terjadi peningkatan backlink, ya. Kemudian lysine-nya juga eh, turun sedikit yang beta 11 ya. P62-nya juga turun sedikit. Jadi di sini juga bisa dilihat puasa ini meningkatkan jalur backlink juga ya. Selain tadi jalur dari WLK 1 ya dibandingkan dengan fasting. Ya. Sehingga di sini ya Rasulullah melarang kita puasa terus-terusan ya. Loh kenapa ya? Karena kalau orang lain itu pada saat puasa terjadi proses autofagi terus-menerus. Sedangkan kalau untuk Rasulullah itu beda ya, karena dia diberikan makan dan minum pada saat itu. Nah ini beda. Jadi kenapa kita tidak boleh ya? Habis puasa tidak buka, lanjut puasa lagi. Nah, ini namanya puasa wisol. Tidak boleh. Ya. Nah, seperti tadi digambarkan, kalau dia puasa terus terjadi depresi energi dan lain-lain. Dan efeknya adalah seperti ini. Ada cell death with autophagy versus cell death by autophagy. Jadi ini yang tidak kita inginkan. Pada saat autophagy itu berlebihan, ya, yang terjadi adalah cell death. Ya. Nah, pada saat autofagi ini bagus, ya, terjadi, maka selnya survival. Tapi kalau berlebihan, selnya mati. Ya. Karena bisa mengaktifkan apoptosis dan lain-lain. Nah, proses autofagi yang memicu kematian sel, ya, karena kita puasa terus-terusan, ya, oh itu saya kuat ini, oh berapa hari tidak makan, ya selnya mati semua, ya, tidak sehat ini, ya, saya masih pernah mengikuti ada orang puasa terus-terusan, intermittent fasting ini tidak berhenti-berhenti, ya, terus tahu-tahu terjadi kok sakit kuning, saya diberikan hasil pemeriksaannya. Oh, terjadi malah kerusakan pada hatinya karena eh, sel hepatositnya mungkin aktif untuk melakukan autofagi sampai terjadi kematian ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak dianjurkan terus-terusan. Jadi sel kita ini memang terjadi autofagi, tapi pada saat tertentu biarlah mereka melakukan metabolisme secara normal. Jadi tidak boleh terus-terusan. Dan gambarannya tadi, gambarnya flat ya, ya energy intake balance itu tidak terjadi. Ya, jadi yang terakhir ya setelah puasa sebulan, kita ini seperti bayi baru lahir katanya lo ya banyak orang itu. Jadi orang-orang nganggapnya wah kita ini dosanya nggak ada ya. Tapi sebenarnya maknanya adalah sama dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Ali tadi bahwasanya seluruh tubuh kita ini melakukan proses autofagi dan pada saat sel itu mengalami proses autofagi dan kembali menjadi sel yang sudah pasca autofagi, maka sel tadi adalah seperti sel yang selnya bayi, ya, siap untuk melakukan metabolisme, membelah diri dan seterusnya. Jadi makna dari hadis ini tidak hanya eh, dimaknai secara ya, tapi para ilmuwan itu menganggapnya adalah sel tubuh kita setelah sebulan autofagi dia menjadi sel baru yang seperti habis turun mesin, ya. Itu maknanya. Ah, dan ini yang terjadi, ya. Ini salah satu sel yang eh, di tubuh kita, ya.
jadi matur sel setelah dia mengalami autodegradation yaitu autofagi, maka gen-gennya untuk membelah ini diaktifkan kembali, ya. Nah, jadi sel cycle rest kemudian autofaginya ini bisa menuju proses sel cycle reentry kembali, ya. Jadi pada autofagi ini bisa dilihat, ya. Jadi setelah proses autofagi, maka selnya masuk ke sel cycle reentry siap untuk membelah. Jadi seperti sel-sel bayi. Nah, itu makna dari apa tadi? Kalau kita penuh, ya. Jadi tubuh kita seperti tubuh bayi siap membelah dan lebih sehat dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang dimaksud, ya. Tapi mungkin eh, para ahli tafsir menyebutkan wah gitu dosa dan lain-lain. Tapi dari makna fisiologisnya seperti itu. Karena setelah autofagi seluruh tubuh kita, sel kita bisa lebih sehat, lebih bersih dan siap untuk melakukan proses pembelahan untuk regenerasi yang lebih baik. Bapak dan Ibu sejawat sekalian, eh, kita tutup dengan kesimpulan, ya, eh, di pagi hari ini, yaitu puasa itu tidak saja menahan haus dan lapar, tapi memiliki rahasia molekuler yang dahsyat yang bisa dijelaskan secara pengetahuan, ya. Jadi rahasia kenapa puasa, sahur, ya harus makan karena apa? Pada sahur itu kita memasukkan energi terakhir, ya. Kemudian pada jam 12 mungkin sudah habis, langsung masuk ke autofagi. Jadi kalau terlalu lama, ya, itu tidak bagus juga. Apalagi nggak sahur, ya, sudah dilarang, nggak boleh. Ada berkah di situ. Kemudian iftar, ya. Nah, ini penting, ya. Buka puasa minimal untuk menghilangkan dehidrasi. Kalau enggak, ya tambahkan kurma, ya, untuk menyetop proses autofagi, ya. Dan puasa sebulan penuh, ya, seperti tadi kita seperti sel-sel kita menjadi sel bayi yang siap untuk melakukan proses, ya, begitulah. Sel-sel yang siap untuk melakukan kerjanya dengan baik, ya, membelah dan seterusnya, ya. Dan kalau bisa, ya, ini ada statement dari saya, bila rahasia sudah terbuka tentang puasa Ramadan dan seterusnya, apakah mau kita meninggalkan puasa Ramadan, ya? Mungkin ini Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Semoga apa yang kita bicarakan ini berguna dan barokah buat kita dan tetap puasa Ramadan kita selesai. Mohon maaf kata yang salah, ya. Saya juga ibu glikemi, ibu glikemi ngomongnya juga sendat-sendat. Eh, saya izin stop share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Agung atas eh, berikut ini dok, ada yang di Hilda Yana. Itu tanya bagaimana mengetahui dari pas klinis pasien kapan kita anjurkan fasting sampai di autofagi pada diri mereka. Efek autofagi bisa efek positif, bisa negatif, tumor malah membantu sel CA berkembang. Terima kasih. Eh, Dokter Hilda, jadi pertanyaan cukup menarik. Tadi ada fase-fase yang harus kita ketahui. Jadi dia masuk ke fase apa namanya pratumor, kemudian fase metastasis sampai kemudian pada membesar atau tidak, ya. Kita lihat itu fase-fase itu. Biasanya para ahli onkologi sudah tahu. Nah, triple pada kasus wah ini yang sulit-sulit banget untuk dilakukan kemoterapi. Biasanya nah, mereka ini masih pro kontra disuruh untuk puasa apa enggak, ya, karena apa? Beberapa kasus, ya, pada awal-awal untuk mulai besar dan lain-lain. Kalau dia mulai karena stres. Nah, cukup berbahaya ini. Karena apa? Dia mungkin metabolisme terganggu. Tapi kalau dia disuruh untuk autofagi, senang banget karena kankernya akan survival. Jadi, yang paling penting
kita harus tahu fase mana mereka eh, kankernya itu berada ya, pada fase dia belum sampai metastasis atau sudah metastasis dan kemudian sudah gede kankernya. Nah, ini kapan kita harus melakukan menyarankan puasa atau tidak ya. Karena saya juga mengamati ya di rumah sakit ini. Saya juga lihat ada orang yang kanker kemudian berpuasa itu hasilnya bagus ya, kemoterapinya bagus. Jadi ini sesuai dengan teori yang tadi disebutkan pada penderita yang kanker yang hebat dan kemoterapi dia punya efek proteksi yang bagus, eh, apa autofaginya. Jadi kita harus tahu fase-fasenya itu, harus dites-tes ini fasenya apa. Biasanya onkologinya tahu ini kankernya gede loh ya, ini jangan puasa dulu dan seterusnya. Kalau dipaksakan puasa ya kankernya tambah banyak. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Iskandar ya ke saya, Dokter Hilda. Kapan kita boleh puasa, kapan tidak? Ya itu pada kasus dengan kanker. Saya jawab panjang lebar saat itu. Ya itu tergantung fase-fasenya, Prof. Di awal dia autofagi bagus, di akhir dia tidak bagus. Nah, kemudian kalau seandainya sudah treatment, nah itu adalah selektif ya, harus kita pantau. Nah, kalau puasanya malah memberatkan, ya tidak efektif ya. Kalau puasanya ternyata menyebabkan dia sehat, nah, itu lebih efektif berarti. Ya, jadi kasuistik ya. Ah, itu dokter Ida yang bisa saya sampaikan. Ada lagi, Cok? Ada dok. Jadi, eh, Lanu ya gitu tanya ya. dok, iya. Izin pertama dok, autofagi berpengaruh pada penderita imunokompromis seperti penderita AIDS atau tidak ya dok? Iya, iya, iya. Jadi tentunya iya sama seperti tadi karena eh, tujuannya adalah perbaiki ya. Jadi kalau pada HIV itu kalau dari sisi saya menjawabnya dari imunometabolisme. Metabolismenya dikendalikan oleh virusnya, bukan pada pasiennya, ya. Penderitanya imunokompromis karena virusnya ini. Maka kalau seandainya dipaksakan puasa, nah ini banyak studi terkait itu. Pada fase mana? Nah, ini sama dengan kanker tadi. Pada saat awal, apakah dia pada fase ini ya, apa di tengah-tengah itu yang eh, klinisnya belum tampak atau pada fase AIDS. Tentunya kalau pada fase AIDS ya tidak kita anjurkan karena fase AIDS itu metabolisme yang dibutuhkan sangat kuat sekali. Ah, tentunya eh, ini yang harus kita perhatikan. Ya kalau sudah itu kan sebenarnya antivirusnya memegang penting sekali metabolismenya. Jadi tidak kita anjurkan berautofagi pada fase itu. Tapi pada fase-fase yang lain bisa kita pikirkan untuk berpuasa. Dan pada berita AIDS, ini AIDS ya, AIDS ini AIDS. Ya tahulah masa orang AIDS tidak boleh berpuasa, boleh-boleh saja sih. Yang penting adalah berguna untuk tubuhnya dan harus diperhatikan kalau seandainya terkecapean dan lain-lain memberatkan ya tidak usah ya. Sebenarnya pada intinya adalah puasa itu kita fokusnya ke puasa. Puasa itu tidak memberatkan dan banyak sekali yang statement dari para penelitian ilmuwan. Puasa Ramadan itu tidak menyebabkan orang mati. Nah, itu loh. Ya, jadi kalau ada orang puasa mati itu ajaib ya. Nah, justru pada akhir Ramadan seharusnya sehat. Ya, ini ada Dokter Muhammad Yasin ini, Kadinkes Bondowoso, ikut kita. Ya, matur suwun, eh, Dokter Jason. Saya nyebutnya Dokter Jason. Ya, sudah Jom, itu yang bisa saya sampaikan untuk AIDS. Masih ada lagi dok. Jadi di luar bulan Ramadan, apakah efektif melakukan intermittent fasting untuk mengaktifkan autofagi? Intermittent fasting sebaiknya dilakukan jam berapa jam dari jam berapa sampai jam berapa? Ya puasanya kalau bisa intermittent fasting ya sama dengan puasa Ramadan, ya, paling bagus ya. Saya kemarin diskusi dengan pelaku intermittent fasting ya, dimulai dari 8 berapa, 8, 12, 16 dan seterusnya. Saya bilang
Ya paling bagus ya sama dengan puasa Ramadan, sahurnya pagi ya, terus kemudian bukanya sore ya wis itu paling bagus karena itu yang dicontohkan ya. Tapi ada intermittent fasting yang hanya nggak puasa cuma 8 jam, ya boleh-boleh saja. Tapi yang terpenting sama sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi dan keyakinan kita lah ya. Tapi kalau seandainya nggak intermittent kan Anda bisa melakukan ini apa namanya olahraga, exercise itu. Kita belum bicarakan olahraga dan autofagi itu sudah ada textbooknya itu. Ada kalau mau terlibat mau mau membaca nanti saya berikan bukunya. Ya. Oh, exercise and autofagi ada itu olahraga apa saja yang bisa memicu autofagi. Jadi jadi kadang-kadang kenapa orang-orang olahraga bukan olahraga berat ya olahraga ringan saja orangnya kok tidak gemuk seperti itu ya. Nah ini ada hubungannya dengan autofagi. Ya ada lagi? Ada dok, satu lagi. Apakah metformin memang bisa kita anjurkan untuk memprovokasi otofagi, mengingat ada risiko hipoglikemia? Ya. Jika memang bisa, berapa dosis yang disarankan? Apakah ada target gula darah minimal yang aman untuk pemberian metformin? Terima kasih dokter. Iya. Nah, ini sebenarnya ada disertasinya Dokter Jongki, konsultan endokrin ini ya. Nanti dokter